Baiklah sahabat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam damai untuk sahabat-sahabat petani kelapa sawit semuanya dimanapun berada. Baiklah, kali ini saya akan mereview tentang pupuk NPK Ponska ya, dengan kandungan unsur haranya 13 8 27 4 0,5 ya. Di sini artinya apa? Di sini NPK sering orang menyebut itu NPK 13827 ya, dengan kandungan unsur hara nitrogen ya sebesar 13%, fosfornya 8% dan kaliumnya 27%. Bentuknya seperti ini ya, bentuknya berwarna coklat. Bentuknya berwarna coklat seperti bentuk warna tanah ya. Warnanya coklat dan bentuknya berupa butiran ya. Jadi bentuk pupuknya berupa butiran dan berwarna coklat nih. Ini kenapa saya memilih pupuk ini, karena untuk tanaman kelapa sawit itu dengan unsur hara 138227 adalah dengan kebutuhan tanaman kelapa sawit sendiri dengan porsi yang sangat pas menurut saya. Karena apa? Karena di dalam kelapa sawit itu membutuhkan unsur hara kalium yang paling tinggi ya. Makanya di sini dengan unsur hara kaliumnya sebesar 27% ya. Sedangkan nitrogennya 13%. Jadi untuk satu batang ini kita kasih 2 kilo. Jadi satu mangkok itu adalah 1 kilo ya. Nanti per batangnya kita kasih 2 kilo. Jadi kita kasih 2 mangkok. Untuk pengaplikasian sendiri, cara pengaplikasian kita tidak berbentuk cincin melingkar ya, tetapi kita tabur merata. Di permukaan tanah di sekeliling batang pokok kelapa sawit ini ya. Jadi tidak berbentuk cincin, tidak berbentuk cincin memutar seperti itu, tidak ya. Karena lebih bagus cara mengaplikasikan itu adalah ditabur merata, karena di sini nanti penyerapannya bisa merata juga. Kalau di berbentuk cincin memutar itu, maka untuk penyebaran unsur hara itu lebih lambat dibandingkan dengan cara disebar secara merata seperti ini. Jadi semua permukaan akan kebagian, maka semua akar pun akan bisa menyerap secara langsung ya, secara cepat. Dan ini kondisi kelapa sawit yang kita lakukan pemupukan ya. Ini sekitar berumur 12 tahun. Nah, seperti ini ya kawan-kawan ya. Dan ini juga sudah kita lakukan penyemprotan ya. Kita lakukan penanggulangan gulma dengan cara kita semprot ya, memakai racun sistemik. Tapi tidak kita lakukan penyemprotan total, tidak ya. Sebagian kita tinggal, untuk sebagiannya kita tidak lakukan penyemprotannya. Inilah makanya saya sarankan kepada petani kelapa sawit ya, kalau untuk porsi kebutuhan kelapa sawit itu, pupuk dengan porsi unsur hara yang tepat adalah dengan kandungan 13,827 ya. Artinya di sini pupuk tanaman kelapa sawit itu lebih membutuhkan unsur hara kalium atau KCl dengan lebih tinggi ya, dibandingkan dengan nitrogen dan fosfor. Kalau di sini untuk kandungan nitrogen ataupun bisa dibilang urea ya, itu sebesar 13%. Dan untuk fosfornya sendiri itu 8% ya. Karena tanaman sawit itu membutuhkan kalium tinggi karena untuk memproses batang dan juga pertumbuhan bunga dan juga buah ya, serta memperberat TBS. Bentuknya pupuk 13827 NPK dari mahkota ini seperti ini ya, berbentuk butiran berwarna coklat seperti menyerupai warna tanah. Memang bahan pembawanya ini tanah liat ya. Bahan pembawa dari NPK 13827 mahkota ini memang bahan pembawanya tanah liat. Untuk menguji coba tingkat keaslian dari pupuk ini,
bisa kita cek sendiri ya. Kita kasih air dalam mangkok dan kita masukkan 1 genggam dari pupuk NPK 13827 ini. Kita coba ya sahabat semuanya, kita coba kita aduk dan nanti seperti apa hasilnya. Memang pupuk NPK 13827 ini tidak seperti pupuk urea maupun KCl ya, karena bahan pembawanya itu berbeda. Kalau pupuk urea dan KCl itu bahan pembawanya adalah dari amonia garam. Kalau pupuk 13827 NPK ini bahan pembawanya dari tanah liat ya. Jadi kalau diberikan air dan diaduk itu memang warna airnya akan menyerupai warna-warna tanah liat. Nah, seperti ini. Memang ini agak lambat pelarutannya. Jika terkena air itu memang agak lambat ya, berbeda dengan amonia garam, KCl maupun urea itu jika terkena air langsung larut, cepat larut ya. Kalau pupuk NPK 13827 berbentuk butiran ini membutuhkan waktu yang sedikit lama. Untuk pelarutannya membutuhkan waktu yang sedikit lama ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ya sahabat semuanya, pupuk NPK 13827 ini juga tidak dari mahkota saja ya, banyak juga dari Pak Tani, banyak juga dari merek-merek lain, banyak juga ya. Tetapi kebetulan kita di sini menggunakannya dengan merek mahkota ya. Nah, ini yang sudah kita aduk tadi ya. Nah, bentuknya seperti menyerupai tanah liat. Nah, seperti ini ya bentuknya. Semoga video kali ini tentang pupuk NPK 13827 bisa memotivasi ya sahabat petani kelapa sawit semuanya, bahwa kandungan pupuk dengan porsi yang dibutuhkan oleh tanaman sawit itu tidak sama rata ya, tidak sama besarnya, nitrogen, kalium dan fosfor itu tidak sama besarnya yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit itu. Di sini tanaman kelapa sawit itu lebih besar membutuhkan unsur hara kalium atau KCl, yang keduanya adalah nitrogen atau urea, dan yang ketiganya adalah fosfor, bisa dibilang itu TSP ya, semacam kandungan TSP maupun RP ya. Dan ini juga sudah mengandung kandungan magnesiumnya sebesar 4% ya, dan 0,5% boron, jadi cukup komplit